Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ar-rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wassalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atus sholihin. Alhamdulillah, kita di sini masih ditakdirkan oleh Allah diberi tambahan umur. Semoga umur kita semuanya diberikan umur yang barokah, diberikan dan dijadikan umur yang menjadi tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula kali panjenengan sedanten tasik nututi di bulan Ramadan pada tahun ini. Mugi-mugi bulan Ramadan pada tahun ini kita bisa maksimal, kita bisa beramal ibadah, khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat gampang sekali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan niku bulan yang sangat mudah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seandainya ada orang yang nututi puasa di bulan Ramadan, diberi tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup di bulan Ramadan. Kemudian na'udzubillah, dia diwafatkan oleh Allah di bulan Ramadan. Akan tetapi kok orang itu dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang paling rugi. Tiang lek nututi bulan Ramadan tapi tiang niku tasik mlebet neraka niku termasuk tiang-tiang sing rugi banget. Napa? Karena setiap amal ibadah yang ada di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan min asyratin ila sab'i mi'ah ila sab'una du'fan, sampai 70 kali lipat. Lek seandainya di luar bulan Ramadan niku kula kalian panjenengan ibadah, satu kali ibadah dibalas 10. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan seperti itu. Maka dari itu monggo niki nggih pekeling kali ten kula khususnya dan umumnya kepada seluruh jamaah
di Masjid Azharul A'wan niki mugi-mugi kula kalian panjenengan niki tasik diparingi hidayah kali Allah Subhanahu wa taala semangat ibadah ten bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan itu ada dan pasti kita melakukan ibadah yang namanya puasa. Kula kalian panjenengan niki diharuskan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berpuasa. Sebagaimana ayat yang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Terus poso niki sanes umat Rasulullah mawon sanes. Umat-umat sebelumnya juga diwajibkan berpuasa seperti itu. Mangkane lek seandainya wonten tiyang waduh poso niku abot, poso niku ngeten-ngeten. Bukan hanya kita yang diwajibkan, umat-umat terdahulu juga diwajibkan. Jadi mboten enten masalah, mboten enten napa nggih? Ngersulawo kok di ono poso barang kok enten poso dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa? Karena puasa itu adalah amal ibadah yang tidak hanya diwajibkan kepada umatnya Rasulullah saja, tapi sebelum-sebelumnya pun juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW tentang berpuasa ini, anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala hikayatan ar-Rabbih ta'ala. Wonten hadise Rasulullah SAW iki nyeritakaken tentang dawuh Allah Subhanahu wa taala. Iki biasa sing disebut hadis qudsi. Ya napa? Hadise. Kullu amali ibni adama lahu illa shauma. Setiap amal ibadah nopo mawon amal ibadah sing dilakoni kalian kula kalian panjenengan sedanten. Amal ibadah apapun saja yang dilakukan oleh manusia semuanya adalah untuk kita. Illa shauma, kecuali berpuasa. Nopo fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, kalau seandainya puasa itu bagi saya. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan langsung membalasnya. Loh, nopo kok amal ibadah sing berupa poso niki adalah milik Allah, dihususkan kepada Allah. Li'anna shauma sirrun laisa fiha amalun yushahidu lahu bi khilafi sa'iri ta'ati. Krana poso niku adalah amal ibadah yang sirri, boten ketara. Laisa fihi amalun yushahidu lahu. Yang di dalam puasa itu nggak bisa dilihat. Nopo buktine kula kalian panjenengan niki poso? Nopo bibir sing garing? Oh boten. Meskipun mantun ngunjuk es dawet sak pereng mantun niku terus diam seberapa jam aja pun sakit garing. Nopo tiang sing tubuhe lemes nggih mboten. Nopo? Karena puasa itu adalah pekerjaan hati, ibadahnya hati. Jadi puasa niku adalah ibadah antara hamba kepada Allah.
Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya saya yang langsung akan membalasnya. Seperti itu. Jadi i'lam, harus diketahui bahwasanya an-nasauma ibadatun la yaqa'u 'alaihi hawasul ibadi. Poso niku memang salah satu ibadah, satu-satunya ibadah yang memang tidak akan pernah bisa dilihat oleh indera orang lain. Boten saged. Fala ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui orang itu puasa apa tidak kecuali Allah. Tiang niku poso napa mboten nggih sing semerep nggih tiang niku kali Allah. Illallah was-shaimu. Fasara as-shaumu ibadatun baina rabbi wal 'abdi. Lah niki. Dadose poso niku nggih memang ibadah sing khusus antara kaulo kali Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang bisa tahu kita itu adalah puasa atau tidak niku nggih kula kali Allah Subhanahu wa taala. Tiang lintune mboten semerep. Mboten semerep. Napa? Mungkin nggih naudzubillah wonten ten Tegal mboten enten tiang sinten-sinten moro-moro ngunjuk tuyo. Lelek sing andainya wangsul kemudian ditangleti kali tiang lintune poso. Saiki aku poso. Gak ada yang tahu. Padahal tadi sudah minum. Wonten jeding, siram, adus keramas, wonten tuyo sing melewati bibir. Kemudian diminum. Mboten enten sing semerep. Maka dari itu memang di sini adalah ibadah bainar rabbi wal 'abdi. Memang puasa niku adalah khusus ibadah antara kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam hadis niku disebutkan memang pahalanya puasa itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, sampai-sampai Rasulullah bersabda, annahu qala idza kana yaumul yaumul qiyamati yaji'u qaumun lahum ajnihatun ka ajnihatit thairi. Mungkin pas waktu dinten kiamat, nanti di hari kiamat itu akan ada kaum, akan ada golongan yang golongan itu memiliki sayap, gadah suwiwi, kados suwiwi ini manuk, kaajini hati toir, kados sayapnya burung, fayatiruna biha ala hitanil jannah. Dengan sayap itu golongan ini langsung terbang ke surga. Wis wonten ten pelatarane surga. Fayaqulu lahum khazinul jannah. Setelah itu penjaga surga niku tanglet ten tiyang niku. Man antum? Sinten jenengan? Pun wonten meriki. Fayaquluna nahnu min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Aku iki malaikat adalah ummate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih kados kula kalian panjenengan niki, mugi-mugi kula kalian panjenengan nggih termasuk ummate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu hal ra'aitumul hisab. Yang jenengan
nate dihisap, nate dihitung. Fayaquluna lah boten niki. Kula mboten semerep hisap niku kados yo napa. Belum pernah dihisap. Tsumma yaqulu tsaniyan. Kemudian malaikat sing jaga surga niki tanglet malih. Hal ra'aitumus sirat? Jenengan niku pernah meriksani Siratal Mustaqim? Sampeyan wau ten mriki ngliwati Siratal Mustaqim napa mboten? Fayaquluna la mboten. Kula mboten semerap Siratal Mustaqim niku kados napa? Mboten nate mriksani kula. Tsumma yaqulu. Akhirnya nggih heran, malaikat niku nggih heran. Lah wong iki kok iso-iso moro-moro ndek ngarepe surga iku ya apa karepe? Ditakoki wis mari dihisap apa ora? Durung. Gak ero. Mboten semerep. Ditakoni mang wis ngliwati Siratal Mustaqim apa mboten? Nggih mboten semerep. Lah kok moro-moro ndek ngarepe surga? Sekarek melebune mawon. Penasaran malaikat. Tanglet terus. Bima wajadtum hadhihi darajati. Lho sampean niku saged angsal derajat kaya ngoten niku ya napa? Napa sing jenengan perbuat waktu ing dalem dunya niku? Amal ibadah napa jenengan niku kok mara tiba-tiba saged wonten ten surga ngeten? Boten nate dihisap, boten nate ngliwati Siratal Mustaqim. Lho sampean niku duwe amal ibadah apa? Wis gak ada amal-amalan napa? Ngoten biasa lek sakniki niki. Gak ada amal-amalan napa? Fayaquluna. Tiang niku jawab. Abadna Allah Ta'ala sirran fi darid dunya wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah. Kula niki nyembah datang Allah Subhanahu wa taala. Saya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sirri, secara rahasia. Kula niku mboten nate amal ibadah kula niku diumbar-umbar ing dalam dunya. Wa adkhalnal jannata sirran fil akhirah. Maka dari itu saya dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala secara sir. Gak ketok wis. Semoro-moro wis ana ndek surga. Semoro-moro wis karek mlebu surga. Lah ini amal ibadah yang seperti ini loh yang harus kita kerjakan. Amal ibadah nopo? Nggih lek ten bulan Ramadan nggih poso niku. Terus poso niku memang salah satu-satunya ibadah yang memang tidak bisa diketahui kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Lek ibadah sing lainnya nggih mboten saged. Napa? Karena ibadah yang lain itu ibadahnya masih ada gerakan. Masih ada harokah. Menurut salah satu ulama di sini kenapa sih kok dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan wa ana ajzi bihi. Wis aku sing katene bales pirose Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ulama mengatakan bahwasanya an-nasauma la yaqa'u fihi riya'u. Hanya puasa mawon ibadah poso tok sing boten kira wonten pamer, boten kira, boten saged malih. Ajenge pamer yo napa? Boten saged. La takunu illa bil harakah illa shaum. Dan puasa itu satu-satunya ibadah yang tanpa ada gerakan. Poso niku kan sing penting boten dahar, boten ngunjuk tuyo, boten jima. Lah niku
Niku wis poso niku. Dikatakan puasa secara dohirnya seperti itu. Secara dohirnya seperti itu. Jadi yang meneng mawon, yang meneng mawon niku nggih poso niku. Pokok mboten nenten sing batalaken nggih wis poso, cukup niku. Jadinya puasa ini adalah ibadah yang memang tidak akan pernah dimasuki oleh riya, dimasuki oleh ingin dipuji oleh orang lain. Boten kira niku. Loh, lek ibadah sing lain, loh masih ada potensi, masih ada kesempatan hati itu ingin merasa dipuji. Contoh pun, sedekah. Wonten masjid ajenge dibangun, wonten tiang sing ajenge sedekah. Nah, sedekah niku lek boten enten tiang kathah, boten dijuluno. Cek ketok wong. Lah niki kan berarti masih ada potensi sedekah niku ingin dipuji oleh orang lain. Sedekah niku. Amal ibadah sing lain, salat. Wis aku engko kate tarawih, budal tarawih dhisik-dhisik. Jamaah ana ndek ngarep dhewe, barisan ngarep dhewe. Berangkat pun. Berangkat ada di depan. Apa sampean kok budal dhisik? Iya. Dalam hatinya cek dianggap wong iki, aku iki adalah wong sing semangat, sing apik. Loh berarti tiang niki kan salate kan karena ingin dipuji oleh orang lain. Umroh, haji dan lain sebagainya. Pokoknya segala amal ibadah nopo mawon selain poso niku memang ibadahnya hanya khusus dengan harokah, kecuali puasa. Lek puasa itu hanya ibadah qalbi, ibadatul qalbi. Nah, maka dari itu wajar Allah Ta'ala di sini memberikan pahala yang sangat besar. Bahkan ada salah satu ulama yang bernama Abu Hasan. Qala Abu Hasan, makna qawlihi wa ana ajzi bihi kullu ta'atin thawabuhal jannah. Amal ibadah nopo mawon sing dilakoni tiang niku ganjarane nopo? Surga. Sedangkan wasaumu jazauhu liqoi. Lek puasa, lek poso niku balesane adalah liqoi, yaitu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anduru ilaihi wa yanduru ilayya. Saya langsung bisa melihat pada hamba saya yang berpuasa, dan hamba saya juga bisa langsung melihat pada saya. Wa yukallimuni wa ukallimuhu bila rasulin. Saya bisa berbicara langsung kepada hamba saya, dan hamba saya juga bisa langsung berbicara kepada saya. Niku keistimewaane tiang-tiang sing saged poso ing dalam bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi memang puasa di bulan Ramadan itu sangat sekali besar sekali pahalanya. Bahkan Nabi Musa niku sampai iri. Nabi Musa niku sampai iri. Diriwayatakan waruya anna Musa alaihi salam naji rabbahu wa qala. Nabi Musa niku nate sanjang tangletan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi hal akramta ahadan mithla ma akramtani haitsu asma'atni kalamaka. Ya Allah, jenengan niku nopo wonten tiyang sing dimulyakaken selain kula, sing mulyane niku kados mulyane
kula ten panjenengan. Napa? Nabi Musa niku adalah salah satu nabi yang langsung bisa berhadapan, bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa kallamallahu Musa takliman. Allah taala berfirman dan berbicara langsung kepada Nabi Musa. Loh, lek tiyang niku saged kepanggih langsung niku kan berarti derajate saking tinggine. Nah niki tanglet Nabi Musa. Wonten apa boten sing tiyang selain kula sing mungkin saged berbicara kalian panjenengan, saged guneman kalian panjenengan ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, qala Allahu ya Musa inna li ibadan ukhrijuhum fi akhiriz zaman fa ukrimuhum bi syahri ramadhana wa ana akunu aqrabu ilaihim minka. Hei Nabi Musa, aku iku besok di akhir zaman, di sakniki pun akhir zaman. Besok ono hamba-hambaku sing tak mulyakno. Dimulyakno nih dengan diberi bulan yang dinamakan bulan Ramadan, di syahri Ramadan. Wa ana akunu aqrabu ilaihi minka. Dan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dekat kepadanya. Aku iki lebih cedek nang hamba iku daripada nang awakmu. Nabi Musa kaget, waduh, ono saingane iki. Aku disaingi. Fa inni kalam tuka wa baini wa bainaka sab'una alfi hijabin. Sesungguhnya saya, kata Allah Subhanahu wa taala, iku iso guneman nang Nabi Musa. Saya berbicara kepada kamu Nabi Musa, antara saya dan kamu itu ada sab'una alfi hijabin, ada 70.000 hijab, ada 70.000 aling-aling. Fa idza shamat ummatu Muhammadin wa biyaddat shifahuhum wasfarrat alwanuhum arfa'u tilkal hijab waqtal iftari. Seandainya umat Nabi Muhammad niku pas waktu dek bulan Ramadan niku sami-sami poso, tapi tidak hanya berpuasa pokoknya gak mangan gak ngombe, boten. Memang imanan wahtisaban niku, memang benar-benar puasa. Maka ketika waktal iftar, pas waktu nebuko, arfa'u tilkal hijab, saya angkat penghalang yang menjadi penghalang saya dengan hamba saya itu. Loh niki kan berarti saking mulyone tiyang sing purun poso ing dalam bulan Ramadan. Monggo niki memang keistimewaan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggih niku posone nggih kudu memang benar-benar puasa yang sebenar-benarnya. Baik itu suratan waruhan. Insyaallah menawi tiang niku puasanya sempurna, maka Allah Ta'ala akan langsung membalasnya dengan balasan pahala yang sangat besar sekali. Seperti itu. Jadi memang puasa adalah amal ibadah yang tidak bisa dimasuki oleh riya. Tidak bisa dimasuki oleh ingin dipuji oleh orang lain. Berkaitan dengan riya, berkaitan dengan ingin dipuji dengan oleh
orang lain. Wonten salah satu hadis yang menjelaskan bahwa ada 3 golongan. Wonten 3 golongan. 3 golongan sing secara zahir niku tiyang niki sae, layak dan pantas untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata takdire mboten mlebet surga. Takdire kalian Allah Subhanahu wa taala niku malah dilebetaken nerakane Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik. Mugi-mugi kula kalian panjenengan boten termasuk tiang 3 niki. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah mengatakan qala, Abi Hurairah mengatakan sami'tu Rasulullah, kula nate mireng dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sanjang, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Wonten 3 golongan. Ada 3 golongan yang masuk pertama kali ke neraka pada hari kiamat. Naudzubillah. Sinten tiang 3 niku? Sing pertama rajulun ustushhida. Yaitu yang pertama adalah orang yang berjihad, orang yang berperang membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tiang niku tiang sing purun bela agamane Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mau berperang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi, kemudian orang itu meninggal dunia. Nah, setelah itu ditanyakan, singkat cerita ditanyakan, qala fama amilta fiha, sampean ndek dunya niku lapo? Apa yang kamu perbuat ketika waktu masa hidup kamu di dunia? Sampean gak ada umur, diparingi umur kalian Allah Subhanahu wa taala niku digawe nopo? Tiang niku jawab, qala qataltu fika hatta ustushhida. Ya Allah, kula niki urip ten donya diparingi nikmat sehat, diparingi nikmat kuat kalian panjenengan, diparingi umur sing sampai nututi bulan Ramadan dan lain-lain. Kula niki berjuang, berperang membela agamane jenengan ya Allah. Sampai qataltu, saya sampai dibunuh. Kula niki sampai dibunuh ya Allah. Mati syahid kula. Hatta ustushhida. Lalu dijawab, qala adzabta. Ndak. Ngapusi sampean. Goro sampean. Sampean gak koyo ngono. Walakinnaka qataltu li anna yuqal jariun. Sampean iku perang, sampean iku membela agamaku, uduk polane benar-benar ikhlas membela agamaku, bukan. Tapi li ayyuqal jariun. Tapi sampean iku niate saking kepingin dianggap sampean dadi wong sing wanian. Sampean kepingin dianggap wong sing gagah berani. Sampean dipingin dianggap wong sing kendelan. Wong sing paling gagah berani, wong sing paling boten enten wedine.
Enggak, sampean gak ikhlas krono aku. Sampean kepingin dialem wong liya. Akhirnya bagaimana? Faqad qila tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah Ta'ala memerintah ke malaikat. Malaikat, gawon wong iki. Gawa nang neraka wis, uncalno ae wis nang neraka. Apa wong iki gak ikhlas krana aku iki. Nah. Jadi yang pertama adalah orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tiang sing berjuang, sing berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir, secara kacamata sederhana pun nggih. Wis dohir-dohiran mawon. Tiang niku tiang sae. Lawang sampai perang bela agamanya Allah. Perang kali tiang kafir. Bela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata, dalam kacamata zahir nggih tiang niku nggih tiang sae. Tiangi tiang mati syahid. Tapi karena Allah Ta'ala itu tahu apa isi dari hati orang tersebut, maka Allah Ta'ala bilang, kadzab, horo sampean niku. Ndak wis, bawa malaikat ke, lemparkan ke neraka. Jadi yang pertama adalah orang yang berperang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala tapi tiang niku tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah niku satu golongan. Selanjutnya pun golongan yang kedua, orang yang secara zahir niku tiang sae, layak untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tiang niku takdire dimasukkan nerakane Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang itu adalah warajulun ta'allamal ilma. Orang yang menuntut ilmu. Wa 'allamahu, dan mengajarkan ilmu tersebut. Wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Jadi yang kedua itu adalah tiang sing purun belajar, berangkat dugi griyone menuju pengajian, berangkat ateten pundi jenengan? Oh, ati nang masjid. Lapo? Pengajian. Mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain? Mau ngisi pengajian. Mau kemana jenengan? Tindakan musola. Mau ke masjid. Ngapain? Mau baca Al-Quran. Secara zahir tiang niku tiang sae. Bahkan di keterangan yang lain yang mungkin sudah dijelaskan oleh sebelum-sebelumnya bahwa man hadhara majlisal ilmi fi Ramadan, barang siapa yang hadir di majlis ilmu ketika waktu di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan menulis setiap telapak kaki adalah ibadah 1 tahun yang diterima. Nah ini kan berarti apa mana lek dugi griyone tebe ngoten niku. Kesini untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mirengaken pengajian. Itu pahalanya besar. Secara zahir orang ini baik. Darusan, berangkatan musola darusan. Secara zahir baik. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian dia itu meninggal dunia, singkat cerita ditanyakan. Qala fama amilta fiha. Jenengan niku nopo sing diperbuat ing dalam dunya? Sampeyan niku dek dunya iku lapo ae, Mas, Mbak, Bu, Pak. Sampeyan sing dilakoni dek dunya napa mawon? Akhirnya dia jawab, qala
ta'allamtul ilma. Aku iki ndek donya golek ilmu. Kula pas waktu ten donya niku tumut pengajian. Wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Selain saya belajar, saya juga ngisi pengajian. Kula nggih maos Al-Qur'an. Lah niku kula sing tak lakoni pas waktu ndek donya nggih ngoten tok niku pun. Nggih tumut pengajian, nggih maos Qur'an, darusan, mboten enten bolonge lek kula. Kemudian Allah Ta'ala menyanggah. Qala adzabta. Goro sampean niku lek ngono. Bohong sampean kalau kayak seperti itu. Sampean enggak seperti itu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tul Qur'an wa qara'tal Qur'an. Sampean niku tumut pengajian guduk keng mergo kerno golek ilmu, guduk keng mergo kerno ikhlas kepingin nyampe no kebenaran ten tiang, guduk keng mergo sampean iku pengen maca Quran secara ikhlas. Butuh awakmu iku tumut pengajian, maca Quran, tumut darusan liyuqala huwa qari'un, liyuqala 'alimun. Sampean keng kepingin dianggap dadi iki sampean iku pengen dianggap dadi ustad. Sampean tujuane kepingin dadi kiai. Sampean kepingin dadi wong pinter. Sampean kepingin cek dadi dianggap oleh wong liya iku wong sing iso ngisi pengajian. Sampean kepingin dianggap wong sing iso maca Quran. Ndak, awakmu gak ikhlas krono aku. Awakmu itu gak ikhlas karena ingin ngisi pengajian, enggak. Sampean cek dianggap dadi ustad, sampean cek dianggap dadi kiai. Sampean gak ikhlas karena aku. Kadzab. Ngapusi sampean lek alasane koyo ngono. Seperti itu. Faqad qila. Setelah itu bagaimana? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Akhirnya Allah Ta'ala merintah ten malaikat. Hei malaikat, seret-seret gawon-gawon iki. Wong iki gak ikhlas krono aku iki. King kepingin dianggap dadi ustad iki. Wes gawon-gawon uncalno nang neraka. Lempar ke neraka. Seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, yang ketiga, golongan yang secara zahir adalah orang yang memang layak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang itu dimasukkan neraka. Sinten tiyang niku? Yang ketiga adalah warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Yang ketiga adalah orang yang diberi kejembaran rizki kalian Allah. Tiang ditakdiraken kalian Allah dados tiang sugih. Tiang sing ditakdiraken kalian Allah gadah keluwihan rizki, harta benda. Kemudian wa a'tahu min asnafil mal. Orang tersebut memberikan hartanya ke orang lain yang membutuhkan. Tiang niku loman, tiang niku nggih gadah yatra mboten disimpen kiambe. Ben Ramadan sarung. Setiap hari ada orang pengemis lewat sangoni. Wonten tiang jaluk-jaluk tenembong diparingi. Wonten ngeten-ngeten diparingi yatra napa mawon pun rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau banyak orang, wes
Sing abang-abang sing ditokno. Gak dipilih sing 2.000-an, 4.000-an, 5.000-an, mboten. Sing abang-abang sing ditokno. Kemudian ketika dia itu, singkat cerita, dia meninggal dunia dan bertemu Allah, ditanyakan, qala fama amilta fiha, sami, tanglete sami, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmatku ketika waktu di dunia? Daya apa sampean Fulan, Pak, Bu, sampean gak ada yatra gawe napa? Mas, Mbak, sampean gak ada rezeki sing tak kei aku iki dikekno sapa wae? Dia bilang, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku iki gadah yatra ya Allah. Kula niki gadah yatra. Kula niki gadah sarung dan lain-lain. Niku kula tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai ya Allah. Sing sampean demeni sedekah infak niku pasti kula lakoni. Napa mawon pun. Boten keng Ramadan tok kula sedekah boten. Setiap hari harta benda saya itu saya infakkan di jalanmu ya Allah. Wis tak kekno wong kabeh ya Allah. Kemudian disanggah. Qala kadzabta. Allah berfirman, "Oh ndak. Ngapusi awakmu iku. Goro lek koyok ngono iku alasanmu. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun." Awakmu ngelakoni koyok ngono nanggung opo ae sumbangan. Setiap ada orang membutuhkan sampean nyumbang gak pernah telat dan lain sebagainya. Sampean iku mek kepingin dianggap huwa jawadun. Sampean pengen dianggap dadi wong sing loman. Cek wong liya sing nguasno sampean iku cek nganggep sampean iku wong sing gak cerek. Ndak, gak ikhlas karena aku sampean iku. Bukan karena memang ikhlas lillahi ta'ala, bukan. Ing gak penak wong liya. Trater sampean nang wong iku. Enggak. Oh, wong gak trater ae nang aku. Lah ini kan berarti gak lillahi ta'ala juga itu. Yang lillahi ta'ala. Atau mungkin semuanya dikasih semua. Cek dianggap, wah iki wong loman iki. Seperti itu. Sampean dianggap ngelakoni sesuatu itu cek dianggap sampean iku wong loman. Lah ndak, sampean gak ikhlas karena saya. Akhirnya gimana? Sama. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Akhirnya sama nasibnya seperti dua orang dan dua golongan sebelumnya, yaitu apa? Diseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dari hadis ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa amal ibadah niku sing sae nggih memang lillahi ta'ala. Tapi jangan sampai hadis niki kemudian sampean narik kesimpulan, oh berarti wis gak usah sedekah, wis gak usah pengajian. Engko pengajian yo mlebu neraka. Lah jangan, bukan begitu. Ini orang yang pengajian saja, orang sing membaca Al-Qur'an saja, orang yang sedekah dan berinfak saja, serta orang yang berjuang berperang di jalan Allah saja masih ada potensi untuk masuk neraka. Napa maneh sing bot? Kan ngoten. Jadi ini karena memang ibadah di sini dipanjingi, dimasuki oleh riya seperti itu. Ya, yang benar bagaimana? Yang benar kita lakukan nggih pengajian, nggih maos Quran, sedekah, napa malih
enten pembangunan masjid, musola dan lain sebagainya. Ada takjil dan lain sebagainya. Sodako itu kita lakukan. Masalah tiang niku nganggep awake dhewe apik napa boten niku apa jare? Sing penting ati kula kalian panjenengan niku ikhlas. Seperti itu. Jadi yang penting hati kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niki yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah hampir maghrib. Mugi-mugi nopo sing kula sampaikan niki dadosa ilmu sing barokah manfaat. Mugi-mugi amal ibadah kula kalian panjenengan di dalam bulan Ramadan ini semakin meningkat dan semakin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi pengingat bagi saya sendiri yang juga masih belajar untuk ikhlas juga. Kulo kalian panjenengan mugi-mugi ati kulo kalian panjenengan niku dijadikan hati yang ikhlas mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ugi kula kurang lebih pun kula nyuwun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.